Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menampilkan detail pemasangan spandek. Secara biasa, sebelum membangun biasanya saya membuat gambar terlebih dahulu. Perhatikan di depan kamera, ini adalah buatan desain saya untuk pembuatan dak beton. Buat teman-teman yang ingin tahu baca gambar, silahkan simak video ini dan dengarkan metode penjelasan dari saya. Biasanya saya sebelum membangun membuat gambar terlebih dahulu, dan ini kurang lebihnya akan sama ya dari arsitek teman-teman, karena saya juga bekerja sesuai pengalaman dari arsitek juga, dan alhamdulillah untuk saat ini saya bisa desain sendiri dan bisa mengaplikasikannya ke bangunan. Dan untuk tampilan utama, bila akan membuat dak lantai 2, tampilan dari gambar dari arsitek pun akan seperti yang saya buat saat ini. Perhatikan di depan kamera. Dan bila dari arsitek biasanya ada catatan dak lantai 2. Kemudian bagaimana cara kita membaca, ada balok, ada besi, ada spandek di bawahnya, dan ada yang lain-lain. Teman-teman bisa tonton video ini sampai selesai, dan di sini akan saya jelaskan metode-metodenya pembuatan detail pemasangan spandek. Dan di sini akan saya jelaskan juga bagaimana cara membaca gambaran-gambaran yang akan terpasang di bangunan. Perhatikan, saya sedang membuat gambaran-gambaran seperti balok, seperti besi, seperti wire mesh, tanda-tandanya, ciri-cirinya. Pokoknya teman-teman saksikan terus, simak terus tontonan tayangan-tayangan dari video saya. Dan saat ini saya sedang membuat progresnya. Perhatikan teman-teman di depan kamera, membuat catatan-catatan, contohnya catatan besi, catatan garis tepi, dan ada pasang batanya, dan ada balok gantungnya, dan juga wire mesh. Baik teman-teman semua, silahkan simak dan dengarkan metode penjelasan dari saya. Di sini akan saya jelaskan tanda-tanda cara baca gambar. Perhatikan untuk yang pertama, garis biru atas. Dan biasanya dari arsitek pun akan seperti ini, tandanya catatan besi. Perhatikan garis biru atas teman-teman, dan perhatikan garis biru bawah, itu tandanya catatan besi. Dan kemudian garis kuning itu tanda jarak, dan kemudian 0,10 itu besi 10, dan garis kuning min 50 itu jarak 50. Berarti kita buat stek itu jarak 50 cm ya teman-teman. Catatannya seperti itu, contohnya titiknya seperti itu. Kemudian untuk garis biru bawah itu 0,10 dan min 10, yang artinya besi 10, jarak 10 cm untuk wire mesh. Dan kemudian untuk garis merah itu ada garis tepi dan ada garis titik-titik, itu tandanya tanda pasangan bata. Kemudian untuk garis biru itu tandanya void, catatannya akan seperti itu bila kita baca gambar. Kemudian untuk balok beton ya teman-teman, balok cor-coran, itu ada catatan 12 kali 30, yang artinya 12 cm kali 30 cm. Dan kemudian yang paling bawah spandek, di situ tidak saya buat progresnya. Biasanya saya menggunakan spandek 0,7. Dan bila ada catatan void itu artinya dak-dakan bolong ya teman-teman, tidak dicor. Perhatikan garis biru. Dan
akan saya jelaskan sekali lagi untuk catatan besi, yang terutama garis hijau bawah itu adalah catatan besi wire mesh. Bila catatan seperti itu dibacanya adalah besi 10 jarak 10 kali 10 itu wire mesh, dan sudah saya catat ya teman-teman, perhatikan di depan kamera. Dan untuk yang bawah spandek biasanya saya menggunakan 0,7. Untuk berikutnya silahkan simak terus video ini sampai selesai. Dan teman-teman membuat desain bisa menggunakan aplikasi yang saya buat, contohnya di depan kamera menggunakan stylus pen dari tusuk gigi. Itu penemuan saya teman-teman, perhatikan di depan kamera. Silahkan untuk mencobanya buat teman-teman yang suka editing video. Di sini saya temukan stylus pen dari tusuk gigi. Caranya adalah digigit ujungnya biar tidak terlalu tajam, kemudian dibasahi menggunakan air liur dan kemudian diaplikasikan. Inilah hasilnya dari stylus pen tusuk gigi, hasil temuan saya. Selamat mencobanya. Dan jangan lupa dukung channel saya dan share sebanyak-banyaknya. Kemudian perhatikan cara mengaplikasikan susunan pekerjaan yang didesain tadi, yang dibuatkan gambar maksudnya. Perhatikan di depan kamera ada spandek yang sudah terpasang, dan perhatikan balok beton, dan perhatikan garis tepi dan pasangan bata. Dan kemudian stek yang tadi jaraknya 50 cm menggunakan besi 10, dan wire meshnya menggunakan besi 10 dan jaraknya 10 kali 10. Perhatikan cara-cara mengaplikasikan susunan pekerjaan yang saya buat pada saat ini. Dan setelah dipasang spandeknya, saya kemudian mengebornya untuk memasangkan dinabol, dan bisa juga menggunakan paku beton di balokan-balokan ya. Perhatikan teman-teman, di depan kamera saya sedang mengebornya untuk pemasangan dinabol, tapi bisa juga menggunakan paku beton agar spandeknya kuat dan menghemat setut-setut atau penyangga-penyangga. Dan dengan cara ini, cara simple, hemat dan kuat. Dan untuk selanjutnya perhatikan terus video-video dari channel saya Jawa Sunda WK Bonsai, mudah-mudahan bermanfaat. Inilah cara mengaplikasikan susunan pekerjaan yang didesain tadi. Tentunya teman-teman jangan lupa dengan cara dukung saya dengan cara like, share, komen, dan subscribe, agar saya selalu semangat memberikan video-video yang sedikitnya berguna dan bermanfaat. Tentunya memberikan sedikit wawasan, pembelajaran, dan pengalaman saya selama bekerja di bangunan ini. Beginilah cara mengaplikasikan wire mesh. Perhatikan di depan kamera, dan perhatikan juga stek yang saya buat, yang digambar tadi itu jaraknya 50 cm. Perhatikan garis merah. Inilah cara mengaplikasikan besi stek yang digambar tadi, jaraknya 50 cm untuk mengunci wire mesh. Jadi saling mengait agar kuat. Begitulah teman-teman cara mengaplikasikan wire mesh. Kemudian inilah poin yang digambar tadi yang ada garis biru. Inilah poin mini. Ini tidak dicor, bolong. Perhatikan di depan kamera. Bila teman-teman
Contohnya bila dapat pekerjaan, dapat gambar dari arsitek, ada catatan poin, dan perhatikan garis merah, itu tandanya bolongan untuk jalan ke atas atau untuk naik ke atas. Dan menggunakan tangga, biasanya ada juga desain tangganya. Inilah pemandangan sore hari di Kota Bekasi, tempat merantau saya. Saya mengais rezeki di Kota Bekasi. Salam sehat dari saya untuk warga Bekasi dan sekitarnya. Semoga semuanya diberikan kesehatan, keselamatan, dan keberkahan. Amin. Inilah teman-teman saya yang sudah siap untuk mengecor, dan pada saat ini sedang membuatkan adukan cor. Perhatikan di depan kamera. Campuran bandingannya, rasionya bisa teman-teman lihat di setel semen dan bisa buat setel sendiri. Contohnya satu semen, 2 pasir, 3 koral, itu di setel 1, 2, 3. Bisa juga teman lebih bagus misalkan di 2 semen, 2 pasir, 3 koral. Kemudian perhatikan garis merah, itu adalah balokan yang digambar tadi dengan tandanya titik berbaris 2 di tengah segi tambah. Inilah cara mengaplikasikannya. Perhatikan di depan kamera, dan kemudian siap eksekusi pengecoran. Beginilah teori kerja simple, hemat, kuat, dan cepat, tentunya dan pastinya rapih. Perhatikan di depan kamera, saya pastikan hasil akhir pekerjaannya saya itu 99% finishingnya rapi. Perhatikan cara mengaplikasikan pembesiannya, pemasangan spandeknya, cara-cara pembuatan begistingnya yang benar-benar saya buat sesimpel-simpelnya, sehemat-hematnya, dan sekuat-kuatnya, dan juga serapih-rapihnya agar hasilnya memuaskan pemilik rumahnya. Begitulah teman-teman harapan, tujuan, konsep kerja saya. Untuk berikutnya teman-teman tonton terus tayangan video ini sampai habis. Bagaimana cara memadatkan coran supaya dak cor itu tidak bocor, dan biasanya banyak juga yang setelah didak mengalami rembes dan bocor daknya walaupun menggunakan spandek. Di sini akan saya jelaskan agar dak-dakan tersebut tidak rembes dan tidak bocor. Perhatikan di depan kamera. Caranya adalah setelah cor-coran setengah kering, terlihat pori-pori meretak, terlihat ada retak-retak rambut. Disitulah cara untuk memadatkan, dan bila terlambat bisa disiram ulang menggunakan air untuk menutupi pori-porinya. Begitulah cara untuk mengatasi dak cor tidak rembes. Baik teman-teman, kiranya cukup sekian penjelasan dari saya. Mudah-mudahan bermanfaat. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sorry, it's DJ.